Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Widiawati dengan NIM F1B 0298. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan paper saya yang berkaitan dengan Mobile Service Quality dengan studi kasus pada PT KAI, yakni pada aplikasi KAI Akses. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi jasa layanan angkutan perkeretaapian adalah PT Kereta Api Indonesia Persero, yang terus berinovasi diiringi dengan adanya perkembangan teknologi yang bertujuan untuk memenuhi harapan para pelanggannya. PT KAI Persero akhirnya memiliki salah satu aplikasi superior yang bernama aplikasi KAI Akses. PT KAI Persero memanfaatkan aplikasi tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya di bagian tiket untuk mengantisipasi di dalam mengurangi jumlah antrian yang membludak di loket stasiun kereta api. Aplikasi Kereta Api Indonesia atau KAI Akses yang diluncurkan pada tahun 2014 merupakan official mobile application dari PT KAI untuk memudahkan penumpang di dalam mendapatkan informasi dan melakukan pemesanan tiket kereta api secara online. Berbagai metode pembayaran transaksi tiket di aplikasi KAI Akses melalui KAI Pay, Payment Point, ATM atau mobile banking, link aja, gerai retail, dan lain-lain. Hasil dari survei kepuasan pengguna KAI Akses didominasi oleh perempuan dengan 81% dan usia 21 tahun. Sebanyak 26,2% sudah bertransaksi menggunakan aplikasi KAI Akses sebanyak 1-5 kali dengan metode pembayaran yang paling sering digunakan adalah mobile banking. Mari kita lihat bersama-sama hasil survei yang sudah dipetakan. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa jawaban terbanyak berada di skala 5 atau sangat setuju dengan pertanyaan yang positif. Jadi, aplikasi KAI Akses sudah memenuhi kepuasan pelanggan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Lalu bagaimana ya dengan hasil wawancaranya? Ya, tahu. Tahu dong. Tahu dong. Tahu dong. Tahu dong, kan pegawai. Ya, sering deh. Aku sih sering transaksi di KAI Akses. Udah pernah bertransaksi di aplikasi KAI Akses? Kalau aku sih kebetulan cukup sering ya untuk beli tiket di KAI Akses, apalagi kalau misalnya kereta jarak jauh gitu, itu aku biasanya juga beli di KAI Akses, soalnya lebih mudah aja sih kalau menurut aku. Oh, lumayan sering, soalnya punya reduksi sih di KAI Aksesnya. Ya, kelebihannya transaksi lebih mudah, terus kita lihat-lihat jadwal keberangkatan kereta, misalnya kereta yang komuter, kereta jarak jauh. Malah sekarang ada KCIC itu kayaknya lebih mempermudah. Pembayarannya juga simple, misalnya pakai link aja bisa langsung transaksi gitu. Praktik sih, jadi memudahkan saya untuk beli tiket tanpa harus jauh-jauh ke stasiun buat beli tiketnya. Saya kelebihan dari KAI Akses ini, yang pertama itu mempersingkat waktu secara efektif dan efisien karena bisa digunakan di mana saja. Yang kedua itu fitur paymentnya yang sangat memudahkan kita karena banyak sekali fitur-fitur payment, tidak hanya dengan membayar secara cash atau dengan satu bank saja, tetapi banyak juga pembayaran lainnya. Lalu yang ketiga itu ada fitur schedule yang memudahkan kita apabila kita ingin mengubah jadwal.
Oke, kalau misalnya kelebihannya mungkin ada beberapa. Yang pertama adalah kalau terkait sama komuter lain itu tuh udah ada jadwal keretanya, mereka akan datang jam berapa, jadi bisa jadi patokan. Terus yang kedua, komuter lainnya itu juga nggak cuma yang di Jabodetabek aja, tapi karena aku juga sempat di Solo kan, jadi kayak ada kereta komuter lain Jogja Solo yang juga dari KAI Akses, dan itu mempermudah aku banget kayak gitu. Terus yang ketiga adalah di sana kita juga bisa beli tiket kan, jadi kayak sistemnya itu tersentralisasi gitu, jadi mempermudah kita sih sebagai pengguna gitu. Untuk kelebihan dari aplikasi KAI Akses menurut saya salah satunya ya itu dengan tampilan yang simple dan sederhana, KAI Akses mampu untuk menjaga data dan privasi para penggunanya, dan juga di aplikasi tersebut juga terdapat kontak center KAI yang bersedia melayani 24 jam. Itu sih. Ya kekurangannya sih mungkin ya kalau misalnya hari-hari menjelang lebaran itu masih kadang-kadang masih lemot juga, masih kurang, masih ketinggalan gitu. Kemudian masalah refund itu kalau bisa ya mungkin lebih dipercepat lagi, terlalu lama misalnya sebulan itu, jadi mungkin begitu aja mungkin. Menurut saya sih aplikasinya rada lemot kalau misalkan di menjelang hari-hari raya Idul Fitri, Idul Adha atau hari-hari besar gitu. Jadi orang-orang pada berebutan atau bikin nge-hang aplikasinya gitu. Menurut saya sebagai pengguna KAI Akses ini, kelemahannya itu ada pada server yang sering down, atau kemungkinan karena banyak pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut maka down. Lalu yang kedua itu terkadang membutuhkan koneksi internet yang besar, sehingga apabila koneksi internet itu sedikit lambat akan susah untuk diakses. Nah, kalau misalnya kelemahan itu juga ada beberapa. Yang pertama adalah kita tuh nggak bisa tahu nih, misal aku komuter lain dari rumah aku ke kantor aku itu harusnya naik yang mana aja sih kayak gitu. Jadi kayak kita nggak bisa lihat terdekatnya yang mana, terus harus naik yang mana gitu. Jadi kita harus mencari satu gitu ya, dan juga atau kita nyarinya tuh dari rute yang map itu, padahal kan nggak semua pengguna itu bisa membaca map itu ya kayak gitu. Terus yang kedua, ini kalau dari pengalamanku ya, kadang-kadang kan komuter lain suka delay gitu kan. Nah itu tuh nggak terupdate gitu loh di di sistemnya gitu, di KAI Aksesnya gitu. Atau misalnya keretanya lebih cepat datang, nah itu tuh juga nggak diupdate. Jadi kadang aku ketinggalan kereta atau kayak nunggu lama gitu karena emang nggak terupdate. Dari aku sih itu. Kalau dari segi kekurangannya, aplikasi tersebut sih masih terlalu simpel ya. Mungkin kedepannya KAI bisa menambahkan kayak fitur-fitur untuk pembayaran lain, seperti bisa belanja di e-commerce atau merchant, dan juga tampilan bisa lebih berwarna atau colorful gitu sih, biar menarik perhatian aja. Jadi itu dia presentasi dari hasil paper saya yang berkaitan dengan Mobile Service Quality dengan studi kasus pada aplikasi KAI Akses. So, jangan ragu lagi untuk menggunakan aplikasi KAI Akses. Sampai jumpa!